Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Kadis, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Bapak Ibu, kita tahu ada satu kegiatan yang saat ini sedang ditunggu-tunggu. Bagaimana keputusannya? Kalau tidak salah, kita akan menyelenggarakan kita ini pusatnya, bahwa kita mendapatkan undangan dari pusat untuk menyelenggarakan GSI, Gala Siswa Indonesia, O2SN dan FLS2SN ya, FLS2N gitu. Kalau GSI dan O2SN ini mungkin di kabupaten kota ya, dan FLS mungkin di provinsi Barat. Nah, dari data sementara yang kami dapatkan Pak Kadis ini bahwa ada 16 provinsi yang tidak melaksanakan seleksi berdasarkan ajang untuk GSI. Kemudian untuk O2SN ada 14 provinsi dan untuk FLS2N ini ada 12 provinsi. Dari sebaran peta provinsi yang tidak hadir ini termasuk Provinsi Riau. Jadi dari data yang kami dapatkan Bapak Ibu, Riau ini tidak mengirimkan menyelenggarakan seleksi maksudnya ya. Dari data oleh provinsi sendiri Pak Kadis yang mengisi tidak menyelenggarakan seleksi untuk GSI, juga tidak menyelenggarakan O2SN, juga tidak menyelenggarakan FLS2N. Jadi 3 ajang kita ini provinsi tidak memberikan data bahwa akan menyelenggarakan itu. Tetapi mungkin ini kabupaten kota sudah melakukan seleksi sendiri untuk pemilihan anak-anak peserta talenta yang terbaik untuk berbagai berbagai peringkat gitu ya, dan berbagai cabang yang ada di 2 kegiatan itu. Dan ini adalah kondisi yang terjadi kalau tidak salah sudah ke tahun kedua gitu ya. Jadi kabupaten kota sudah seleksi peserta didiknya, kemudian bagaimana pengiriman peserta terbaik dari daerah masing-masing ke provinsi. Nah, ini tidak diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tahun lalu, dan tahun lalu dicoba dibantu oleh tim BPMP. Jadi nanti mungkin tim kami bisa bercerita seperti apa tahun lalu, dan kita coba untuk diskusi saja bagaimana kondisinya. Tadi saya sudah komunikasi dengan pusat Pak Kadis, dengan direktorat PDM lah ya, sekretariat PDM, dan beliau sampaikan sebenarnya nanti belum final, karena kita juga sudah mengundang hari ini, kemudian kita juga ingin diskusi ringan seperti apa kondisinya Bapak Ibu, yang bagaimana pelaksanaan di daerah, bagaimana permasalahan yang ada. Nanti kita hari ini bisa diskusi dulu gitu ya, walaupun mungkin kami dari BPMP juga belum dapat arahan terkait dengan kondisi yang ada. Itu pengantar saya Pak Kadis, dan silakan Mas Niger, mungkin ada yang perlu disampaikan. Selamat datang, ini Pak Sekretaris Rohil ya. Nggak pakai
ya. Gitu aja. Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak Ibu. Mungkin mengingat waktu, mungkin baiknya kita mendengar dulu Bu cerita histori tahun kemarin seperti apa pelaksanaan kita di tahun kemarin, sehingga ini menjadi gambaran juga untuk kita menyikapi di tahun ini. Mungkin kami minta bantu ke Pak Jasri atau Pak Wiwin untuk yang berkecimpung langsung terkait dengan O2SN dan GSI di tahun kemarin. Mungkin kami minta bantu Pak Wiwin atau Pak Jasri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Bagus ya sinyalnya ya ini ya. dan Kota dan Ibu Kepala serta Bapak Niger sebagai Ketua Niger. Sinyal ya jelas ya sebenarnya. Nah sekarang baru. Dia bubual. Konten mana yang tak ngirim? Boleh Bang, lanjut Bang. Bukan tak ngirim. Lanjut Bu ya, jelas Bu sebenarnya. Ya, ya sekarang jelas. SD SMP kan. Mungkin untuk pertama mungkin kebetulan kami bersama SMP kan tak wewenang. Pak Wiwin kemarin untuk tahun sebelumnya untuk kegiatan O2SN yang pertama mungkin memang kemarin BPMP dilibatkan untuk seleksi tingkat provinsi. Dalam pelaksanaan tingkat provinsi tersebut, BPMP menyelenggarakan kegiatan tersebut itu disupport oleh Dinas Kabupaten 12 Kabupaten Kota. Adapun sistemnya untuk tahun semalam yang khusus yang O2SN, BPMP Riau itu menyediakan akomodasi serta konsumsi Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan peserta yang dari Dinas Kabupaten Kota masing-masing itu ditanggulangi atau dibiayai oleh Dinas Kabupaten Kota masing-masing. Itu untuk yang seleksi tingkat provinsi. Serta untuk tempat pelaksanaan seleksi perangkat pertandingan seleksinya juga di koordinasi PMP itu kemarin memang meminta support juga sih dari Igornasnya, Ikatan Guru Olahraga Nasional Provinsi Riau, dan alhamdulillah sih memang selesai dapat juara-juara yang kemudian mewakili Provinsi Riau untuk tingkat nasionalnya. Untuk tingkat nasional pun pengiriman itu semua dibiayai oleh kementerian. Tim yang juara-juara seleksi dari provinsi semua ditanggulangi oleh difasilitasi oleh kementerian. Mungkin untuk 2SN tahun 2023 gambarannya seperti itu Ibu. Memang murni BPMP Provinsi Riau koordinasi dengan 12 kabupaten kota se-Riau-nya Bu, untuk mendapatkan hasil mewakili Riau untuk tingkat nasionalnya. Mungkin untuk GSI Pak Wiwin nggak bisa bantu jelaskan yang untuk tahun semalam. Silakan Bang Wiwin untuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nilam. Yang saya hormati Kepala BPMP, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Bapak Kepala Dinas 12 Kabupaten Kota yang saya hormati. Mohon izin saya akan sedikit menceritakan kegiatan Gala Siswa. Sebenarnya ini kegiatan ini sudah 4 tahun, itu tiap tahun dilakukan.
seleksi yang dilakukan masing-masing kabupaten kota itu persis seperti O2SN menggunakan aplikasi, juga berjenjang dari tingkat sekolah, tingkat kelurahan sampai kecamatan, lalu juga sampai ke kabupaten dilakukan seleksi. Nah, yang menjadi kendala ini sebenarnya kendalanya berulang tahun ini, Bapak Ibu. Ketika di seleksi kabupaten sudah selesai, itu selalu mentok di seleksi provinsi. Karena di provinsi penyelenggara, kalau menurut Duknis itu penyelenggara dilaksanakan dinas provinsi. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, nanti akhirnya kita juga dari BPMP berusaha bekerja sama dengan dinas provinsi menyelenggarakan seleksi tingkat provinsi untuk perwakilan Riau di tingkat nasional. Nah, seleksi yang dilakukan yang tahun lalu, tahun sebelumnya itu hanya terdaftar 2 kabupaten, Pak, Bapak Ibu, di aplikasi. Jadi memang by aplikasi yang sudah disediakan oleh Puspesnas. Sebenarnya ini sayang sekali kalau masing-masing kabupaten itu tidak menginginkan bakat-bakat anak-anak didik kita di tingkat SMP, karena ini mereka pakai terapel aja kalau nak balik Sabtu, kalau nak balik pencarian bakat, bukan Abara provinsi ini juara, bukan. Provinsi Riau itu dia yang akan berhak mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional. Begitu juga nanti di tingkat nasional itu para profesional mencari bakat itu akan mencari melihat adik-adik kita yang murid-murid jenjang SMP yang bermain bagus, dan itu akan dibina lagi. Jadi mungkin itu yang kalau tahun sebelumnya persis seperti O2S. Akhirnya BPMP kita selenggarakan karena kebetulan ada 2 tim yang masuk ke Kadis dan Pekanbaru. Jadi langsung aja kita adu kedua tim ini, siapa yang juara 1, siapa yang juara 2. Nanti yang juara 1 itu kuotanya 8 dari anak-anak yang sudah terpilih menurut talent scouting yang sudah ditentukan oleh Juknisnya. Mungkin itu kurang lebih Bapak Ibu, Pak Kadis Provinsi, Bu Kepala, Bu Nila, mungkin yang lainnya mungkin sambil jalan bisa didiskusikan. Bu, langsung aku aja, Bu, ya? Ya, baik. Boleh. Kembalikan kepada Bu Nila. Terima kasih. Silakan Pak Kadis. Kebetulan anak adik aku meninggal, jadi aku sebentar aja nih, ya, Bu, ya? Oh, enak. Ya, jadi gini. Ya, boleh Pak, boleh. Nanti aku maksud diskusi ini, jadi bagaimana provinsi juga partisipasi dalam melaksanakan O2SN untuk jenjang tingkat nasional, gitu kan? Atau juga LMSN, itulah ya. Nah, untuk jenjang tingkat nasional yang mungkin selama ini itu tidak dilaksanakan oleh provinsi, tetapi kabupaten kota masing-masing bermusyawarah sendiri dan kerjasama dengan BPMP untuk mengikuti kegiatan tersebut, gitu. Kami sudah pelajari kemarin, Bu Nilam juga sudah beri masukan ke kami juga sudah pelajari dengan kawan semua, dan kami juga sudah cek ke Bapeda apa semua. Memang cantolan itu memang tidak ada. Kami sudah coba, dan Dinas Pendidikan sudah koordinasi juga kemarin ke Kementerian Pendidikan. Lalu Kementerian Pendidikan mengopor ke Kemendagri. Diadakanlah pertemuan waktu itu di Kemendagri, tepatnya di Surabaya, bahwa pelaksanaan ini, bahwa dinas provinsi itu hanya kegiatannya pembinaan SMA, pembinaan SMK, dan pembinaan pendidikan khusus, sehingga tidak dibolehkan lagi untuk membuat untuk SD SMP walaupun atas nama mewakili provinsi. Lalu kenapa ada provinsi lain yang bisa menganggarkan di dinas
pendidikan, berarti itu karena belum ada temuan. Tapi yakinlah itu akan jadi temuan, kata dari Kemendagri. Lalu apa jalan keluar untuk ini? Jalan keluar cuma satu, yaitu ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, tetapi masuk ke Biro Kesra, Pemprov. Jadi ada sudah jalan keluar, bukan buntu, bukan, tetapi ada jalan keluar, tetapi alihnya ke Biro Kesra di Pemprov. Nah, jadi kalau memang ini kawan-kawan juga ingin mengusulkan ini, ya mungkin aku mencoba nanti berkoordinasi dengan Biro Kesra, tapi ini untuk usulan 2025. Tapi untuk tahun ini, ya tetap mungkin Dinas tetap tidak bisa, tetapi untuk 2025, usulan dari sekarang, Dinas akan mencoba bersama Bapeda, Kesra, dan Pak Sekda untuk mengakomodir ini dan melihat juknis mana yang bisa dimasukkan. Tetapi dari keterangan Kemendagri itu bisa lewat Biro Kesra. Itu mungkin gambaran garis besar, Bu Nilam. Tapi kalau untuk kegiatan di sekarang yang kita tahun ini mungkin itu memang tidak bisa, Bu. Aku bukan berjanji ya 2025 bisa, tapi kita usahakan coba di Biro Kesra. Insya Allah bisa. Itu mungkin gambaran garis besar. Selebihnya Bu Elvira dan Bu Dewi Sartika juga hadir sini. Kalau memang ada penjelasan Ibu dipersilakan. Aku juga mohon pamit, maaf tidak ada maksud apa-apa. Juga karena mendesak nih mendapat musibah ini, ya sekali lagi bukan tidak menghormati kawan semua ya. Nih jangan tersinggung. Aku mohon dimaafkan lah. Nanti mungkin di waktu 2 hari lagi kita mau Zoom atau jumpa langsung pun bisa. Ya Bu Nilam ya, maaf Bu ya, jangan Ibu marah sama aku ya. Nah, insya Allah. Ya itu aja. Hadir kami ikut berduka. Terima kasih Pak untuk kehadirannya dan penjelasannya Pak. Ya, Baik, nanti Bu. dilanjutkan oleh Bu Elvira ya. Oke. Ya Bu, Bu Elvira, Bu Dewi, tolong ikut Bu. Ya, jangan kita berpikir, jangan kita berpikir tak bisa, nggak usah, bukan gitu. Tapi jalan keluarnya apa? Itu yang kita pikir, jalan keluar, ya. Opsinya apa itu? Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Kadis. Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Niger. Ya. Ada penjelasan Ibu Elvira? Halo Bu. Niger, silakan Mas Niger. Ya, mungkin Bu, kita minta ini dulu ke Bu Elvira. Mudah-mudahan ada pencerahan terkait permasalahan di 2023 yang sudah juga disampaikan oleh tim BPMP dan Pak Kadis juga langsung tadi. Mungkin kami izin ke Bu Elvira, kira-kira ada solusi apa nih Bu di tahun ini sehingga pelaksanaan O2SN, GSI itu berjalan dengan baik di Provinsi Riau ini Bu. Mungkin kami persilakan Bu Elvira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk tahun 2023 memang kita tidak ada anggaran kemarin ya. Memang pemberitahuan dari BPTI atau Kemendikbud itu memang tidak ada untuk dapat diselenggarakan di tingkat provinsi. Nah, untuk tahun 2024 berdasarkan hasil rakor dari tim program, ini di Zoom ini ada tim program, nanti mohon minta penjelasan juga ya Bapak Ibu yang ada di program Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi untuk tahun 2024 kami hanya menganggarkan untuk kegiatan lomba-lomba yang diperkenankan yang berdasarkan kewenangan kita, yaitu jenjang SMA, SMK, dan PKLK. Nah, untuk solusinya barangkali kita bisa seperti tahun lalu lah, minta bantu dari BPMP untuk melaksanakannya secara daring ataupun luring. Untuk kegiatan FLS 2N mungkin bisa dilaksanakan secara luring, secara daring ya Bapak Ibu. Jadi mereka mengirimkan aja video dari hasil seleksi tingkat kabupaten kota
nanti diseleksi secara hybrid melalui juri-juri yang ada di Pekanbaru atau juri provinsi, gitu Pak. Namun kalau untuk O2SN itu kita kan tidak bisa secara daring karena lomba langsung yang bersangkutan seperti lomba-lomba yang diadakan di PPTI, gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Elvira. Memang sekarang betul-betul kita menyikapi terkait dengan teman-teman di kabupaten kota. Sebenarnya kayak O2SN itu sudah ada yang mengseleksi. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi sampai level provinsi membawa sampai ke level nasional itu sebenarnya. Memang di dalam Juknis juga sudah menyatakan bahwa dan himbauan ya Bu Kepala ya terkait dengan bagaimana BPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi itu melakukan koordinasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan di daerah yang mewakili provinsi itu untuk bisa dibawa ke level nasional. Ini mungkin ada solusi baik dari Bu Elvira tadi Bu Kepala terkait dengan pelaksanaan kombinasi hibrid terkait dengan beberapa kalau O2SN sudah dipastikan tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara daring, tapi memang ada hal-hal yang perlu bisa kita sikapi itu Bu Kepala. Mungkin dari provinsi dari rencananya tadi Bu Elvira ya. Dari program Pak. Dari program. Mungkin dari program ada yang memberi masukan ke kita sehingga bisa kita nanti simpulkan terakhir ini bagaimana kita menyikapi untuk di tahun 2024 ini. Mungkin yang dari program Dinas Bu Irma, Bu siapa ya? Yang dari program. Ada tim Pak. Ada tim Pak. Ada tim ya. Persilakan Bapak Ibu. Ada Pak Yayat juga Pak Yayat program Pak. Ya, Pak Hidayat siap. Pak Hidayat, kami menunggu kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan untuk di tahun ini Pak Yayat. Kepada Pak Yayat kami persilakan. Izin menyampaikan bahwa pada sekitar bulan Februari yang lalu saya juga Kepala Bapeda dan bidang 2 Bapeda Provinsi Riau kan kami rekor tekbang ya Pak ya di Surabaya. Nah, menanyakan juga perihal ini. Nah, untuk keterkaitan penganggaran Pak, bahwa kami diingatkan oleh Kemendagri untuk jangan cocokologi istilahnya Pak, karena secara kewenangan kan sudah jelas bahwa kami hanya punya 3 kegiatan yang spesifik peruntukannya itu kegiatan pembinaan SMA, pembinaan SMK, dan pembinaan khusus. Nah seperti itu Pak. Nah jadi jika kami harus menganggarkan di luar kegiatan itu, jadi mereka mengingatkan jangan sampai nanti jadi temuan. Nah tadi juga Bu Elvira kayaknya sudah coba menyinggung terkait bagaimana dengan dilakukan secara daring. Nah mungkin pelaksanaannya bisa saja dapat dilaksanakan, namun tetap kan akan ada konsekuensi biaya, misalnya terkait honorarium. Nah itu juga kan kami juga belum anggarkan gitu Pak di kaminya, dan kalaupun mau dianggarkan kami kembali terhukum dengan nomenklatur kegiatan yang kami miliki seperti itu. Jadi kalau berdasarkan dari keterangan Kemendagri kemarin dan juga sepertinya diaminkan oleh Biro Perencanaan Kemendikbud, Ibu siapa lupa saya namanya, itu dapat dimungkinkan dianggarkan di sekretariat daerah. Nah, Bapeda Provinsi juga sepertinya seperti setuju dengan itu. Namun untuk di 2024 ini kan posisinya sudah pelaksanaan kegiatan Pak, bukan lagi mencoba untuk menganggarkan kegiatan. Nah, jadi artinya saat ini untuk penganggaran untuk jenjang SD dan SMP itu memang belum ada anggaran di kami.
dan kami juga kesulitan untuk jika memang harus menganggarkan itu. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Pak Hidayat terkait dengan sebenarnya sudah kita mulai ya Pak Hidayat ya dari awal Rakortek Bank di Surabaya ya. Memang teman-teman harus cocokologinya itu jangan dibuat sehingga ini bagaimana kewenangan teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi itu melakukan penganggaran. Memang sudah ditetapkan bahwa pembinaan hanya khusus untuk pembinaan SMA, SMK dan pendidikan khusus. Ini sebenarnya sudah dapat benang merahnya, sehingga harapan kita sebenarnya nanti di tahun 2025 ini juga sebaiknya sudah tidak terjadi lagi. Memang sudah 2 tahun kejadian seperti ini sehingga kita kembali ke Juknis bahwa memang teman-teman BPMP dan Dinas Provinsi menjadi perwakilan kita di provinsi untuk mengangkat anak-anak kita, prestasi anak-anak kita untuk ke level nasional. Memang di saat pelaksanaan kemarin itu juga kita melibatkan seperti penganggaran teknis pelaksanaan di lapangan. Itu memang tim BPMP itu juga tidak mempunyai keahlian spesifik terkait dengan olahraga ini, tetapi memang hasil jerih payah kawan-kawan terkait dengan menghubungi Gornas dan segala macam, sehingga itu bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mengirimkan perwakilan teman-teman kita, anak-anak kita di level nasional. Mungkin itu Bu Nilam kayaknya sudah dapat benang merahnya. Memang harus koordinasi kalau penganggaran di tahun ini itu sudah dipastikan tidak memungkinkan untuk dianggarkan kembali karena ini sudah berproses. Tetapi memang tadi ada dari Pak Kadis juga, dari Pak Hidayat juga menyatakan mungkin dari kesetariatan daerah yang nanti mungkin kita bisa kita bersama-sama teman-teman di Dinas Provinsi untuk menuju ke sana, sehingga ini menjadi menjadi baru lagi terkait kita untuk bagaimana pelaksanaan O2SN, GSI dan FLS2N ini dapat berjalan dengan baik dengan dukungan anggaran yang ada di provinsi maupun di BPMP. Mungkin itu Bu Nilam, mungkin Bu Nilam masih ada di ruangan ini? Ada. Mungkin sebaiknya ada juga masukan dari teman-teman dari kabupaten kota, Bu Nilam. Ya, betul. Mas Niger, terima kasih. Memang sudah kita dengar bersama tadi penjelasan Pak Kadis Provinsi, dan ini sebenarnya informasi ini memang sudah ada ya. Dari awal kita komunikasi ini sudah jelas sekali jawabannya, apalagi tadi ditambah oleh Pak Yayat, kemudian Bu Elvira gitu ya, sudah menyampaikan kepada kita semua terkait bagaimana peran Dinas Pendidikan Provinsi. Dari data yang kami dapatkan juga Dinas Pendidikan Provinsi tidak menyelenggarakan seleksi gitu ya, udah jelas gitu ya, merah semuanya. Maka tadi pertanyaan saya ke Sekretariat PDM bahwa Riau nggak menyelenggarakan kok Bu gitu, tapi sebagai sebagai orang yang bertanggung jawab lah, kami juga kalau secara dana Bapak Ibu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalaulah pun harus ada pendanaan dari kami BPMP, ini memang harus menunggu lagi keputusan dari pusat. Karena tadi juga saya diminta untuk menunggu lagi beberapa saat gitu ya. Jangan dulu ada informasi apapun, tetapi saya ingin kita diskusi saja. Kondisinya udah seperti ini. Nah, nanti kita dengarkan benar Mas Niger, bagaimana Bapak Ibu kondisi yang ada di kabupaten kota. Boleh kami dapat informasi, nanti kami bisa komunikasikan lebih lanjut kepada pusat gitu. Silakan Mas Niger untuk bisa memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan informasi apa yang sudah dilakukan di kabupaten kota. Oke, baik, terima kasih Bu Kepala.
Mungkin kami mulai dari Bu Sekretaris Bu Ira ya, Bu Ira ya, karena Bu Ira kayaknya sudah sedang melaksanakan, karena informasinya seperti itu di kami. Mungkin kami mohon informasinya Bu Ira terkait dengan pelaksanaan O2SN ini, Bu Ira. Kami persilakan ke Bu Ira. Baik, terima kasih Pak Nidjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala BPMP Provinsi Riau, Ibu Nilam Suri beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Provinsi Riau beserta jajarannya juga yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah, sebenarnya Ibu Kepala ini sebenarnya yang kami tunggu-tunggu, Bu. Artinya kami juga melihat bahwa ini sudah nih kesiapan dari kabupaten kota, kecamatan ya, ada level kecamatan, kabupaten. Nah ini di provinsi nangkapnya kami bagaimana? Nah kebetulan ada Zoom ini dan alhamdulillah terima kasih Ibu Kepala yang sudah memfasilitasi kami semua ya untuk hadir secara bersama-sama di dalam Zoom ini. Dapat kami sampaikan kalau terkait dengan pelaksanaan O2SN, FL2SN dan OSN. Memang ini 3 agenda tahunan yang memang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ya, Kabupaten Kota se-Indonesia. Nah, kami mendapati, ini kami cerita secara historis ya, Ibu Bapak semua, bahwa di waktu penganggaran di bulan November 2024, itu kan Juknis belum ada. Segala sesuatunya dilaksanakan secara daring, jaringan, baik itu OSN, FL2SN maupun O2SN. Nah, di bulan Januari 2024 itu keluar Juknis bahwa untuk O2SN dan FL2SN itu dilakukan secara luring, sementara untuk OSN masih tetap pada posisi pelaksanaannya secara daring. Nah, dalam sisi anggaran ini kami khusus kami sampaikan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami harus memastikan bahwa bagaimanapun yang tertuang di DIPA, ini pelaksanaan O2SN dan FL2SN harus dilaksanakan. Sehingga kami mengumpulkan di bulan Januari seluruh korwil perwakilan dari seluruh kecamatan yang ada di Meranti untuk bersama-sama mengawali bagaimana pelaksanaan O2SN dan FL2SN secara luring ini di bulan Juni ini ya, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan juga provinsi bahkan juga nasional. Di jauh-jauh hari sudah di-prepare bagaimana pelaksanaan setelah keluarnya Juknis tersebut. Nah, alhamdulillah ada support yang luar biasa dari seluruh kabupaten, dari seluruh kecamatan yang ada, 9 kecamatan, kebetulan di Meranti ada 9 kecamatan. Itu kami kumpulkan korwil beserta KKS dan K3S, support yang sangat luar biasa. Artinya saat itu Arkas kita alihkan untuk belanja pelaksanaan O2SN dan FL2SN, sehingga ada pergeseran di Arkas yang memang alokasi anggarannya lebih diperbesar untuk minat bakat siswa. Nah, itu disetujui oleh tim BOS dan juga dari sekolah. Nah, pelaksanaan di kecamatan berjalan alhamdulillah dengan sangat baik dan serentak itu pada bulan Mei, bulan Mei yang jelas sebelum bulan puasa. April itu di bulan puasa, sebelum bulan puasa seluruh kecamatan itu sudah melaksanakan aktivitas FL2SN dan O2SN di tingkat kecamatan. Nah, sebelum itu ada tahapan yang kami lakukan yaitu sosialisasi. Jadi sebelum perlombaan di kecamatan kita mengadakan turun tim untuk mensosialisasikan pelaksanaan O2SN dan FL2SN ini secara luring. Itu kami turun untuk memberikan sosialisasi terkait Juknis, yang itu kita sertakan seluruh elemen Igornas ya selaku narasumber. Kemudian ada juga tim FL2SN ya tim-tim Bapak Ibu yang tergabung dalam ikatan seni ya, seni di Meranti, itu kita tunjuk sebagai narasumber untuk mempelajari dan menyampaikan
terkait juknis yang keluar di tahun 2024 itu. Kemudian selanjutnya sampai sekarang ini setelah kecamatan, alhamdulillah Bapak Ibu setelah disosialisasikan secara ke 9 kecamatan, ini tingkat partisipasinya 100%. Artinya apa? Bahwa kami dapat mengevaluasi bahwa satuan pendidikan yang ketika kita berikan sosialisasi ya terhadap juknis, sebenarnya bisa saja kita langsung share ya Bapak Ibu, karena bentuknya juga soft copy. Apa kita pelajari terlebih dahulu. Namun kami mengambil skema yang lain bagaimana partisipasi bisa 100%. Kita belum bicara prestasi, sekarang kita bicara partisipasi. Bagaimana seluruh cabur O2SN dan FL2SN itu ada di setiap kecamatan. Nah ini alhamdulillah komitmen yang kuat dan luar biasa. Sudah kami sampaikan bahwa 100% partisipasi di 9 kecamatan untuk di kabupaten ini terlaksana. Nah, dalam waktu dekat Bapak Ibu di tanggal 13, 14, dan 15 ya, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ini 3 hari ke depan, 3 hari minggu ini kami akan melaksanakan O2SN dan FL2SN secara luring ya, artinya kami mempesertakan diikuti oleh seluruh para atlet ya, anak-anak siswa kita dengan seluruh cabang seni dan juga cabang olahraga, kesemuanya sesuai dengan jenis yang ada. Nah begitu Ibu Kepala dan Pak Niger, dan kami berharap nantinya juga setelah pelaksanaan di kabupaten ini, kami berharap juga anak-anak siswa kita yang sudah berkompetisi dan mewakili dari setiap kabupatennya itu untuk kita berlaga dan bertanding secara sportif dan secara bersama-sama itu di Provinsi Riau. Jadi kami sangat-sangat ya Ibu Bapak harapkan untuk Provinsi Riau juga membuat acara secara luring untuk O2SN dan FL2SN persis samanya dengan jenjang pendidikan menengah, walaupun kami tahu dengan amat sangat bahwa kewenangan kabupaten itu tidak dimiliki oleh DIPA-nya di Provinsi Riau. Namun bagaimanapun juga kalau tujuannya adalah untuk peserta didik yang lingkupnya adalah dalam satuan Provinsi Riau, mohon berkenan ya, mudah-mudahan Pak Kadis Provinsi Riau bersama Kepala BPMP dan jajarannya untuk menerima apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami terhadap pelaksanaan O2SN dan FL2SN ini di tingkat provinsi. Jadi sekarang mohon doanya juga supaya pelaksanaan di kabupaten nantinya di hari Kamis dan Sabtu itu bisa terlaksana dengan baik. Begitu saja Pak Niger. Baik, terima kasih Bu Ira. Harapan hampir mungkin semua harapan di kabupaten kota Bu Kepala, Pak Kepala Dinas Provinsi memang mekanisme pelaksanaan itu sudah dilakukan teman-teman di daerah. Kami yakin itu bagaimana penerapannya juga sudah diterangkan dengan jelas oleh Bu. Sekali lagi Bu Kepala, Pak Kepala Dinas atau yang mewakili ya Dinas Provinsi yang mewakili, sebenarnya harapan teman-teman di kabupaten kota ada ajang yang sama sehingga bisa kita arahkan anak-anak kita itu berprestasi ke level yang lebih tinggi, ke level nasional. Mungkin itu Bu Kepala dari Meranti terkait dengan pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di daerah. Mungkin perlu ada penambahan lagi Bu dari kabupaten lain. Kebetulan ada Pak Bu Sekretaris. Izin Pak Niger, izin ya, Pak Niger. Boleh? Oke, baik. Makasih Pak Niger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nunggu ya Pak Sekretaris di Pak Hasianina sudah. Nunggu ya Pak. Halo. Silakan. Iya, izin Ibu Kepala bersama jajarannya semuanya, salam dari saya Pekanbaru ya. Izin Bu, tadi kan kalau dibicarakan masalah anggaran kita sudah jelas, kemudian lagi untuk
pelaksanaan kalau Pekanbaru sendiri sudah terlaksana semua kecuali satu saja, GSI yang akan dilaksanakan di pertengahan bulan Juni ini. Selebihnya sudah selesai. Izin Bu melaporkan saja, tadi katanya kan kalau untuk FL2SN diadakan secara, kalaupun nanti akan dilaksanakan secara daring gitu ya Bu ya. Untuk persiapan daring ini agak sedikit berat memang Bu, karena memang setiap kita perlombaan untuk seni itu dia hanya satu pengambilan video itu dari awal sampai akhir, tidak boleh berhenti. Dan ini memang, dan anggarannya lumayan juga bagi kabupaten kota masing-masing gitu Bu ya, untuk persiapan itu. Dan kalau dikatakan bertandingnya itu secara daring, tahun kemarin juga kan sudah diambil juga oleh pusat secara daring. Dan ini kalau kami bisa berharap untuk FL2SN juga dilaksanakan secara luring. Ya Bu, kami siap membantu Ibu. Mungkin ada yang bisa diperbantukan dari tim-tim juri ataupun tim, kadang-kadang memang persatuan seni kabupaten juga sudah ada, untuk dari guru olahraga juga sudah bisa membantu. Terus kemudian lagi Bu, besar harapan kami kejadian ini tahun ini tidak lagi kami itu, karena kan perlombaan itu kalau tak salah saya BPTI untuk jenjang FL2SN dan O2SN bulan Juni ini tutup Bu, untuk kita untuk provinsi. Jadi ini memang akan sedikit ekstra keras mengejar waktu Bu, karena kalau tidak terdaftar di BPTI anak-anak kita tidak akan bisa ikut berlomba di tingkat nasional. Itu saja dari saya Bu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Erma Bu, ternyata hanya GSI yang masih belum, yang selainnya sudah dilakukan seleksi untuk di Pekanbaru. Ini luar biasa Bu. Memang ini sekali lagi untuk pelaksanaan di level provinsinya yang perlu kita diskusikan lebih lanjut nih Bu Kepala. Ada Pak Asian Arhab, siap Pak Asian, Pak Sekretaris. Ayo Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah rekan-rekan sekalian, ini saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir memberikan saran juga mungkin ya pada kita semua. Karena ajang ini setiap tahunnya itu dilaksanakan baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Jadi alangkah baiknya, baik itu kita selaku manajer BOS, terutama sekretaris, mungkin kita bisa menyamakan persepsi untuk menyampaikan penggunaan BOSP itu kepada satuan pendidikan, supaya sekolah itu menganggarkan untuk di tingkat kecamatan itu untuk peningkatan mutu pendidikan terkhusus di FL2SN dan O2SN. Jadi bisa dimasukkan dalam anggaran sekolah, karena ada juga sekolah itu tidak menganggarkan. Mungkin mereka nggak ngerti juga, mereka takut menggunakan anggaran itu untuk O2SN atau FL2SN. Jadi mereka hanya mengharapkan dana dari kabupaten kota atau dari provinsi. Kemudian yang kedua, karena ini biasanya itu di tingkat kabupaten itu paling lambat itu di bulan Mei, akhir Mei sudah masuk laporannya ke provinsi, dan di provinsi di bulan Juni sudah melaksanakan seperti sekarang ini seharusnya kita laksanakan. Karena kendala situasi sehingga mungkin agak terkendala. Jadi alangkah baiknya untuk di tahun depan kami diundang, terkhusus kepada Ibu Kepala, Ibu Nilam, undang kami Bu, kita duduk bersama di provinsi untuk membahas tentang kegiatan O2SN, FL2SN. Jadi di awal tahun kita sudah duduk, menceritakan itu, sehingga kita ada suara kita untuk menyampaikan kepada aspirasi kita kepada baik itu ke gubernur ataupun bahkan sampai ke kementerian. Jadi kita punya suara, kita punya kekuatan yang bersama-sama seperti itu. Jadi
memang kalau saya melihat dari kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir untuk tingkat SD dan SMP O2S itu sudah dilaksanakan di beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah hasilnya sudah ada. Hanya saja cabang olahraga yang diperlombakan itu tidak banyak karena tersangkut masalah pembiayaan. Jadi kami pun mengharapkan nanti akan menyampaikan kepada satuan pendidikan supaya jangan patah semangat. Walaupun di tahun ini kita itu terkendala, kita akan berupaya bagaimana olahraga dan juga seni juga mata pelajaran yang diperlukan kayak itu apa, biologi, IPA, matematika, bahasa Inggris mungkin. Jadi semuanya itu yang SD, SMP, SMA kalau masuk ke sekolah favorit harus memiliki sertifikat ini, sertifikat itu. Kalau ingin memasuk perguruan tinggi yang ternama juga harus ada sertifikatnya. Mau masuk polisi juga, masuk tentara, TNI juga seperti itu. Jadi mereka, anak-anak kita ini butuh sertifikat. Dan juga guru-guru kita juga butuh sertifikat-sertifikat menunjang kinerjanya. Jadi izin Ibu Kepala, harapan kami untuk di awal tahun 2025 besok atau di akhir 2024, kalau bisa undang kami Bu, kita duduk bersama. Saya rasa demikian. Mohon maaf atas segala kelancangan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sekretaris, saran Bu Kepala dari Pak Sekretaris tadi memang sebenarnya di awal tahun juga sebenarnya Bu Kepala juga sudah mengundang Pak Kadis ya Bu ya di suatu tempat. Salah satu poinnya sebenarnya kemarin itu membahas terkait dengan O2SN ini, tetapi memang terkendala juga terkait dengan bagaimana tarik ulur dari penganggaran itu sendiri. Memang manajer BOS Bu, memang ini juga perlu diimbau bersama juga terkait dengan bagaimana teman-teman di sekolah itu jangan sampai patah semangat, tetap juga apalagi ada himbauan dari teman-teman di kabupaten kota sehingga teman-teman di sekolah itu tetap melaksanakan proses O2SN dan FL2SN-nya. Mungkin diperkuat lagi nih Bu untuk duduk bersamanya sehingga informasi-informasi secara keseluruhan untuk kemajuan peningkatan mutu di Provinsi Riau itu akan lebih terus berkontinu terkait dengan harapan besar di kita sebenarnya bagaimana teman-teman di pimpinan di tingkat tinggi di kabupaten kota, BPMP, BGP dan dinas provinsi itu selalu ada komunikasi rutin, intens terkait dengan program-program apapun yang ada di Kementerian Pendidikan. Mungkin itu Bu terkait harapan Pak Hasian Bu terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Hasian. Mungkin kita perlu dengarkan lagi Bu atau ada komentar dulu dari Ibu terkait tiga pemaparan tadi. Sebelum Pak Hidayat, ya, sebelum Pak Hidayat terdengar suara saya dengan baik? Terdengar Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, ketika kami kumpul pertama kali dengan seluruh kepala dinas, waktu itu memang ada 7 kepala dinas yang hadir bersama Pak Direktur di bulan Februari kalau nggak salah ya. Itu sudah didiskusikan, juga sudah disampaikan kondisi ini, kondisi yang terjadi berulang tahun gitu ya. Dan waktu itu memang yang hadir Pak Sekretaris dan belum ada cerita apapun. Nah, kemudian ketika Pak Roni datang, saya sampaikan juga komunikasi antara
kabupaten, kota, dan provinsi, karena tadi atas nama provinsi. Itu yang mungkin Bapak Ibu kita semua berharap ada peran dari provinsi untuk membantu kondisi ini. Tetapi tadi kita sudah dengar bersama, dan memang kami sendiri dari Kemendikbudristek sampai hari ini, sampai detik ini, di jam ini belum mendapatkan kepastian bagi bagi provinsi yang tidak menyelenggarakan seleksi, gitu ya bahasanya tadi. Jadi kami juga masih menunggu, tetapi kita menunggu masukan Bapak Ibu. Nanti mungkin ada hal yang perlu kita mohonkan kepada provinsi ya Bu Elvira, itu khususnya mungkin ada tempat pertandingan ya yang dimiliki oleh provinsi. Nanti mungkin provinsi bisa membantu di kita untuk memfasilitasi itu, atau ada fasilitas lain. Kalau yang secara pendanaan tadi provinsi sudah katakan tidak bisa, gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota, apakah ada yang belum menyelenggarakan 3 kegiatan itu? Boleh kita tahu ada yang belum menyelenggarakan sama sekali? Siap sudah, Pak? Hah? Izin Bu. Oh, Pak Sekretaris siap, boleh Fauzi. Oh, Pak Ibu Samsidar juga. Bu Sekretaris sedang pakai baju olahraga baru pembukaan tadi Bu, besok siap. Oh, Sudah selesai dua-duanya. sedang. Oke, baik. Terima kasih. Saya lihat juga di Instagramnya itu. Di Instagramnya itu sudah sedang pawe-pawe ya. Iya, iya. Oke. Rohil Ya. sudah Bu. Rohil sudah? Sudah Bu, alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Kemudian Inhu juga sudah, Pak Anto. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, bagaimana sih ya? Oh iya. Sia kalau untuk ketawa Bu Dilam ya. Ini Siap juga, selalu siap seperti Meranti. Rohil aja siap ya Pak. Meranti lebih dulu selangkah lah dari Sia. Ini sekretnya luar biasa nih Bu. Mudah-mudahan dapat oleh-oleh dari Meranti ketika ada kegiatan di provinsi nanti. Minimal udang kering. Kita tunggu. Kalau Sia, alhamdulillah FLS 2N sudah selesai diseleksi untuk di semua jenjang. FLS 2N, O2SN hari ini sampai besok insya Allah sedang berproses. Insya Allah besok selesai Bu Kepala. Memang kami masih bermasalah di GSI ini, tapi mohon arahan Bu Kepala lah. Kalau memang Sia harus ikut, seperti apa teknisnya kami ikut. Karena hari ini kan teknis pendaftarannya kan by sistem semua. Karena kami memang tidak ada anggaran nih Bu Kepala kalau terkait GSI. Tapi kalau ditanya minat bakat anak kami bola ini luar biasa Bu. Bisa-bisa nanti Sia juara 1 nih Bu kalau diizinkan daftar gitu kan. Tapi gimana teknisnya, karena memang by sistem kami belum ada Bu. Nanti takutnya apa juga kan bermasalah dari sisi pendaftarannya. Cuma sama seperti yang lain tadi Bu, ini menyangkut hajat hidup anak-anak kita. Hari ini berjuang mati-matian ya kan, tapi tak sampai mati lah. Mati-matian itu maksudnya semangat gitu kan. Kalau seandainya tak ada nih di provinsi, ini pastilah kami nelpon Pak Niken nanti, kalau tak ada, bahaya nih. Jadi memang bahasa kami Siak ini wajib ada Bu. Kemana akalnya wajib ada. Karena kalau tak ada, macam mana Bu? Ini sedang bertanding ya, sedang bertanding. Dia dah dielu-elukan, oh besok mewakili Siak nih. Untuk ke provinsi, tahu-tahu di provinsi tak buat pula seleksi. Ini memang kemana lah perasaannya Bu ya. Jadi pokoknya dengan dengan keilmuan Bu Kepala lah bagaimana ceritanya ini bisa kita lakukan di provinsi apapun caranya lah. Kalau tak bisa berjalan merangkak gitu.
yang mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan bersama-sama, Bu. Terima kasih. Luar biasa Pak Sekretaris ini ya, semangat. Saya jadi semangat juga. Silakan Bu Sekretaris Pelalawan, ada yang mau disampaikan tadi? Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, kami singkat saja. Alhamdulillah kalau Kabupaten Pelalawan, kalau GSI nggak bisa ikut Bu. Nggak bisa ikut. Iya, yang sudah dilaksanakan FL2SN, SD SMP sudah selesai. Hari ini O2SN, insya Allah besok selesai semua. Kami berharap Bu, kalau FL maupun O2SN ini bagusnya luring juga, karena ada kepuasan betul yang disampaikan Bu Emma. Kalau kita ambil secara video tuh, yang namanya nilai seni itu kan ada yang nggak bisa dilihat, harus nyata oleh juri. Jadi timbul sehingga ada kepuasan, karena kami bukan apa ya, kalau seni itu selalu Pelalawan ke nasional terus nih Bu. Jadi anak-anak berdua Bu, kemarin itu juara tahun kemarin. Ingat ya Bu Emma ya, kita ke Jakartanya. Jadi ada kepuasan kita Bu, anak-anak kan, karena kalau masalah dana BOS itu kita tidak diragukan lagi, sekolah sudah menganggarkan. Itu sudah mereka sudah tahu di arkasnya, sudah tidak usah kita pikirkan. Kalau seleksi antar kecamatan tuh udah siap untuk itu. Kita kabupaten yang kita pikirkan. Tapi yang ke provinsi ini kan agenda tahunan kita Bu. Betul yang disampaikan Pak Kadis dan Pak Sekretaris yang lain juga. Sayang sekali kalau ini tidak dilaksanakan ke tingkat provinsi. Rasanya ada rasa rindu juga dengan para dewan juri di Pekanbaru, para guru-guru pembina, dan kepada kita-kita lah kan bisa lihat langsung seperti apa prestasi anak-anak kita. Jadi harapan kami mudah-mudahan pertemuan Ibu dengan kementerian ini bisa dilaksanakan secara luring. Terima kasih. Ya. Baik, siap. Pak Hidayat silahkan, dari distrik provinsi dari tadi ya. Ya Mas Niger, silakan. Sorry. Oh Pak Yayat, ya silakan Pak Yayat. Izin Bu Nilam, saya maaf belum menyapa karena terlambat juga tadi masuknya. Ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris dari Rohil apa ya, agar bagaimana bisa dianggarkan, saya kira pertama ada momen kami besok Bu, rasanya mungkin undangan kami sudah sampai ke Dinas Kabupaten Kota, bahwa kami akan menyelenggarakan rakor yang akan check-in mulai besok sore. Maksud kami, salah satu tujuan untuk penyelenggaraan itu adalah bagaimana kami bisa betul-betul dapat dorongan ke Bapeda, karena besok itu juga pihak Bapeda dan pihak BPKD kami hadirkan untuk bagaimana bisa mendengar keluhan dari kabupaten kota, salah satunya terkait dengan penyelenggaraan seleksi tingkat provinsi untuk jenjang SD dan SMP. Karena momennya pas sekarang, karena di bulan ini kami masih menyusun rancangan akhir untuk RKPD 2025 dan juga sudah memulai untuk penyusunan RPJMD 2025-2029. Jadi momennya pas sekali jika memang kita sama-sama bisa hadir besok hari Rabu sore mulai check-in. Jadi di hari Kamis kami betul-betul ingin butuh masukan yang tepat lah, agar Bapeda dan BPKD itu dengar bahwa kabupaten itu butuh anggaran yang prepare untuk penyelenggaraan seleksi O2SN dan lain sebagainya di jenjang di tingkat provinsi, yang walaupun mungkin kami tidak bisa menyelenggarakan, tapi ada sekretariat daerah yang dimungkinkan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Saya kira begitu Bu, singkat saja. Terima kasih Pak Hidayat, langsung saya sambut ya Mas Niger ya. Ini luar biasa, ada angin segar Bapak Ibu, masih ada untuk, karena ini supaya tidak berulang tahun untuk 2025, jadi hadir yuk, saya juga hadir kok. Pak Sekretaris, Bapak Ibu Sekretaris, ayo hadir sama-sama di sana, sampaikan unek-uneknya, ceritakan kondisi yang ada, dan insya Allah kita ketemu di sana. Makasih Pak Yayat. Saya kembalikan ke Mas Nikir. Bapak Ibu sebentar,
Saya sebenarnya juga sudah sampaikan ya ketika ketemu Pak Sekda waktu itu, Pak Sekda yang sekarang provinsi, beliau juga agak terkaget ya, Pak, untuk pendanaan yang ini tidak ada itu. Nah, beliau kaget juga, tetapi itu sudah sampai Bapak Ibu. Jadi bukan tidak ada informasi sampai ke Pak Sekda atau petinggi lainnya, terutama juga ke Pak Kadis gitu ya, sudah semua, tinggal nanti bagaimana langkah berikutnya untuk memudahkan ini. Boleh Mas Nigir, silakan. Baik, terima kasih Bu Nilam. Sekali lagi harapan bersama sebenarnya teman-teman di kabupaten kota, ditegaskan lagi dari Pak Sekretaris Pak Uji tadi, mudah-mudahan BPMP dan provinsi bisa salah BIM gitu ya Pak Uji ya. Pokok kegiatan di level provinsi itu diselenggara dalam waktu dekat. Mungkin itu harapan, kami yakin semua harapan teman-teman di kabupaten kota. Mungkin ada perlu kita tambah lagi Bu Kepala, memang tadi dari Rohil, dari Sia, dari Pelalawan, dari Meranti, dari Pekanbaru sudah menyampaikan bahwa memang kondisi di daerah sudah melaksanakan, tapi memang ada juga yang belum melaksanakan, sedang by proses. Kemudian ini juga mungkin perlu kita tambah mungkin dari Rokan Hulu atau Indragiri Hulu yang masih masih stay di kita untuk bisa memberikan ini dulu. Mungkin dari Rokan dulu Bapak Ibu. Iya, ada Inhil, ada Bengkalis. Boleh Bapak Ibu, silakan kalau ada hal yang baru ya. Tidak mengulang lagi apa yang sudah disampaikan tadi supaya kita lebih efektif. Izin Bu dari Rokan Hulu menyampaikan secara langsung saja ya, untuk kegiatan O2SN dan GSI ya, O2SN sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei kemarin, dan GSI insya Allah hari Kamis besok. Nah, itu. Kalau untuk kegiatan FLS 2N karena kegiatannya masih daring ini, kami bingung juga bagaimana menyelenggarakannya. Itu saja dari depan dulu. Baik, mungkin gini ya Bapak Ibu, kita sepakati Mas Niger, sementara kami mendapatkan data dulu dari kabupaten kota yang ikut kegiatan O2SN ya, GSI, kemudian FLS 2N gitu ya. Nah nanti untuk berikutnya baru kita komunikasikan lagi terkait dengan bagaimana sih langkah kita untuk menuju ke pusat ya, dari provinsi atas nama Provinsi Riau ke pusat. Mungkin setuju begitu enggak ya? Kalau kabupaten kota rasanya enggak ada masalah, secara pendanaan sudah siap, semuanya sudah siap, tinggal bagaimana seleksi di provinsi dan pengiriman kita ke kabupaten, ke pusat. Karena gini Bapak Ibu, tadi saya intip hasil paparan dari Puspresnas dengan